Salam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat tamu yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berlimpah. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai ayat 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu
ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan ayat 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian hukum Taurat pada minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Mari kita dengarkan KOR Remaja.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 4, langsung kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 sampai ayat 2.
yang diambil dari kitab Amos 8 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara responsorial. Amos 8 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya, penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah dia, apakah yang kau lihat, Amos? Lalu sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidak akan melupakan dunia karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkata, tidak akan seluruhnya akan naik seperti sungai ini, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai. Pada hari itu akan terjadi, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari terang. Aku akan membuat kerajaan menjadi bangkitnya, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya seperti kereta Tuhan, karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan membara dari laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Oh,
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari buat kita semuanya. Tajimat kita minggu ini tanggal 20 Juli 2025 dengan topik memilih tohab dan memulih. Dalam bahasa Indonesia memilih bagian yang terbaik. 1. Nama minggu kita hari ini minggu kelima setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 1. Jemaat baru pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 telah diterima menjadi jemaat KBP Makassar program Bapak Andi Agus Triyono Manik, Ibu Prisda Paulina berbukti 6 bulan dengan 2 anggota yaitu 1. Wilson Manik, 2. Ansel Rahmani yang datang dari gereja HKBP Kasih Tabung Muli Resort Laju Distrik 15 Sumbu Paksel. Selamat tempat tinggal di TPP Perumahan Bagus Jalan Scarlet Skene nomor 9 Merombong, Wilayah Galilea. Kalau ada yang sama-sama kita berbeda, mohon kenalkan bangkit berdiri. Terima kasih. Yang kedua, pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 telah diterima menjadi jemaat yang KBP Makassar Kota Bapak Sarah Joni Bastian Ginting Ibu Eti Eni Bersih Tindaun dengan 2 anggota yaitu 1. Dean Tahim Atamaro Ginting, 2. Enggan Yosua Gatia Ginting yang datang dari gereja AKBP Silambuyang Resort Balata Distrik 5 Sumatera Timur. Selamat tempat tinggal di perumahan Tanjung Permai Blok A nomor 54 Desa Taman Nyeleng Merombong, Wilayah Galilea. Apabila ada anggota kita yang bersama-sama ibadah, mohon bangkit berdiri untuk perkenalkan diri. Yang ketiga, doa dulu pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 Gereja KBP Makassar telah menerima 12 pengurus keluarga Bapak Kocito Halim, Ibu Nani Astriani Kusitokul yang datang dari gereja Sidang Jemaat Allah tempat tinggal di Jalan Veteran Selatan nomor 346 Makassar.
apabila ada bersama-sama kita ibadah mau membangkitkan diri, memperkenalkan diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Yang ketiga, Dewan Kononia. Bagian keempat, Dewan Notaria. Bagian kelima, Dewan Diakonia. Bagian keenam, Kesekretariatan. Hari ini Minggu 20 Juli 2005 kita akan mengadakan persembahan di depan altar untuk rasional belia. Kedua, pada hari ini Minggu 27 Juli 2005 yang akan datang kita akan mengadakan persembahan di depan altar untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Marilah kita melakukannya dengan sukacita. Bagian ketujuh, pelayanan. Kebaktian wilayah pada hari tanggal Selasa 22 Juli 2005 wilayah Kolose di rumah keluarga Bapak Insinyur Nanti Tambunan Ibu Isma Berjamani Alamat Jalan Telkom Mas Raya F42 pada hari Selasa Rabu tanggal 23 Juli 2005 rumah keluarga Bapak Yudi S. Tambunan Ibu Eka Wisma Dinta beralamat Gunung Sekolah Minggu. Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2005 di rumah keluarga Bapak Insinyur M. Simatupang RR Wisma Dinta beralamat Jalan Dengpata 1 Blok 1 nomor 1. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 di Wita. Yang ke-8, pengumuman. A1, ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 20 Juli 2005 badan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah perempuan hari Kamis. Yang kedua, pada hari Minggu 27 Juli 2005 yang akan datang badan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah perempuan di Goa. A2, kebaktian pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu 20 Juli 2005 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Ibu Inang Biro Rusmi Berisombi. Direktur Misional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan mengikuti Ketua ESE Sianipan. Ibadah masuk pukul 16.00 Wita. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian A3, perwilayah melayani ibadah Minggu. Pada hari Minggu 27 Juli 2005 yang akan datang, perwilayah mengisi paduan surat gereja bahasa Batak adalah wilayah Roma. A4, penggantian nomor rekening gereja HKBP Makassar. Dapat kita lihat di waktu kita masing-masing. A5, pembekalan pelayanan ibadah. Sesuai program panitia tahun transformasi HKBP tahun 2005 pada hari ini Minggu 20 Juli 2005 akan dilaksanakan pembekalan kepada pelayanan ibadah. Untuk GIS, song leader, pemusik, tim media, soundman, paduan suara dan guru sekolah Minggu. Setelah dimulai pukul 11.00 Wita atau setelah selesai ibadah Minggu tempat gereja bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. A6, wisata rohani hubungan perempuan di Goa. Pada hari Sabtu 26 Juli 2005 hubungan perempuan di Goa HKBP Makassar akan melaksanakan wisata rohani tempat di pantai Tanjung Bayang. Acara mulai pukul 10.00 Wita. Tuhan Yesus memberkati. A7, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2005. Gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi, penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas. Dan bagi mahasiswa IP semester 3,5 semester genap 2024 sampai 2025 maksimum S1
kepada siswa supaya memberikan fotokopi rapot atau jasa. Jika belum ada asli, boleh SKU. Fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik. Tidak menerima kiriman file WA atau email, dan silakan kepada seksi pendidikan atau sekretaris dia selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Penyerahan pengertian akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapot atau jasa. Ada 8 Totok DP tahun transformasi 2025. Sesuai hasil rapat panitia tahun transformasi tanggal 7 Mei 2025, hal dana untuk tahun transformasi tahun 2025 memerlukan biaya sebesar 250 juta. Dan dana yang dibutuhkan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu total DP jemaah, sumbangan, eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat AKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung kegiatan tahun transformasi tahun 2025. Adapun total DP yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga dan boleh dilunasi sampai dengan Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A9, pencarian dana UMKM Perempuan AKBP Makassar. Pada hari ini, Minggu 20 Juli 2025, UMKM Perempuan AKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di dalam gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya N. Simatupang PH 25 juta. 2. Nyonya Situa B. Dikenal JG Bermanulang. 3. Nyonya Perulian Pasar Ibu. 4. AH Menurung. 5. Nyonya W. Nebaho KL Pasar Ibu. 6. Nyonya IJ Sipulus C. Panjaitan. 7. Nyonya LP Sitoma F. Samosir. 8. Nyonya P. Silaban F. Pakpahan. 9. H. Terus Panen. 10. Nyonya T. Sitambang N. Berita Barat. 11. SPP Pasar Ibu. 12. Makta Monika Pasar Ibu. 13. Edison Bisa T. Tapuk Bolong. 14. SH Menurung PH. 15. Dina SN Berusitoma. 16. Nyonya DMD Ratumbiusang T. Berusiaan. Bagi jemaat yang pegangan sakit akan memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang ulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran remaja ada 9 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian sebuah talenta atau dinas sekolah minggu. Dapat kita lihat di kita masing-masing. Daftar total IP tahun transformasi tahun 2025 dapat kita lihat di kita masing-masing. Daftar keuangan, pemasukan dan pengeluaran kita dapat di kita masing-masing. Jadwal kegiatan mulai tanggal 1 sampai 27 Juli 2025 dapat kita lihat di kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
tambahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan yang memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata,
Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berangkat untuk memahami nats ini dari ayat 42. Saya akan coba baca lagi ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Memilih yang terbaik. Itulah yang menjadi topik kita untuk hari ini atau dalam minggu ini, mengajak kita mari memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana memilih yang terbaik? Mari kita lihat atau mari kita pelajari dari cara hidup Marta dan juga cara hidup Maria. Ada dua perempuan kakak beradik, itu sama saudaranya Lazarus. Jadi mereka ada tiga, tapi dua perempuan, Maria dan Marta. Yesus mengunjungi mereka dan Yesus singgah di rumah mereka. Marta mempersiapkan segala sesuatu apa yang mereka butuhkan dalam perjamuan. Karena Yesus datang, tentu mereka mempersiapkan perjamuan kepada Yesus yang mereka kasih telah datang ke rumah mereka. Tentu itu pekerjaan biasa bagi orang yang memiliki kepekaan untuk bertamu. Pada orang-orang yang dikasih, kalau datang ke rumah kita, pasti kita akan mempersiapkan mana yang terbaik, yang bisa kita layankan, atau yang bisa kita hidangkan, atau yang bisa kita kasih kepada tamu kita. Itu yang dikerjakan, atau itu yang dilakukan oleh Marta. Tetapi adik Maria, dia tidak ikut untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu tamunya, tetapi dia duduk dekat kaki Yesus untuk mendengar pengajaran-pengajaran, untuk mendengar perkataan Yesus. Melihat kenyataan itu, ternyata Marta, seorang yang sibuk untuk bekerja, untuk mempersiapkan segala sesuatu, dia mengingatkan, bahkan dia menuduh Yesus yang tidak peduli. Mungkin dia terlalu capek, atau mungkin dia terlalu sibuk, sehingga dia menegur Yesus dengan berkata, Yesus tidak peduli akan Marta. Bahkan dia bukan hanya menuduh Yesus, tetapi dia juga menuduh Maria yang tidak mau membantu dan membiarkan Marta seorang diri untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Itu wajar. Biasanya orang yang terlalu capek, orang yang terlalu mementingkan pelayanan, pekerjaan, dia akan membutuhkan orang lain menolong dia. Itu yang terjadi dalam diri Marta, sehingga dia menegur Yesus dan bahkan menuduh Yesus yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, dan menuduh Maria bahwa Maria selalu membiarkan dia melayani seorang. Tapi Yesus menjawab, bahkan Yesus menegur, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau kita perdalam apa yang mau dikatakan Yesus tentang kekhawatiran
apa yang mau dikatakan Yesus menyusahkan diri dengan banyak perkara kepada Marta. Ternyata soal mempersiapkan kebutuhan tamunya, dia khawatir. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, untuk mempersiapkan yang kita butuhkan, yang dibutuhkan orang lain dalam diri kita, dalam dirinya, kita sering khawatir. Bahkan yang bisa kita hidangkan, yang bisa kita kasih sama orang lain, kita sering khawatir. Kalau pertama, kekhawatiran kita sekarang sering, apakah saya nanti jadi malu? Apakah saya nanti jadi merasa orang ini tidak merasa tidak menyenangkan diri, disenangkan dirinya dalam pelayanan Marta. Termasuk juga dalam kehidupan Marta yang selalu menyibukkan dirinya, menyusahkan diri. Kenapa bisa dituduh menyusahkan dirinya? Karena kehadiran Yesus, sebenarnya dia belum tahu apakah dia mau makan, apakah dia mau dilayani. Padahal kehadiran Yesus bukan hanya untuk dilayani, tetapi dia mau memberi pengajaran-pengajaran kepada orang yang dia kunjungi. Itu yang kita lihat dari kehidupan Maria dan Marta di dalam menyambut Yesus. Bahkan Marta dituduh selalu menyusahkan diri dengan banyak perkara, karena terlalu memikirkan kehidupan sehari-hari, terlalu memikirkan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Dia justru membuka perkara-perkara baru yang tidak perlu di dalam hidupnya. Dia menuduh Yesus yang tidak peduli. Dia menuduh Maria tidak peduli kepada Marta. Itu yang mau dituduh Yesus sesuai dengan yang kita baca dalam ayat 41. Tetapi Yesus mempertegas bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu mengambil bagian dan memilih yang terbaik, yaitu memilih selalu mendengar pengajaran, selalu mendengar perkataan Yesus. Karena itu yang paling berharga dalam kehidupan dia, dan itu yang berharga untuk menerima dan untuk bersama dengan Yesus. Seperti yang kita baca, cara bertindak, cara hidup dari Maria. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu nasi ini juga sudah sering kita baca, tapi mari kita sekarang lebih banyak untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita ambil dari nasi ini, dari khotbah pada hari ini, dalam kehidupan kita masa kini, di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam menghadapi kehidupan di dunia sekarang. Yang pertama yang mau kita lihat, ternyata kesibukan sangat-sangat membisikkan orang pada saat, menyusahkan orang pada saat. Kesibukan kita bukan hanya kesibukan di dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, tetapi juga kesibukan kita sekarang dalam kehidupan kita. Biarpun kita di kamar, biarpun kita di mana-mana, selalu sibuk. Mungkin puji Tuhan kita sekarang nggak disibukkan dengan gadget kita, atau mungkin dari media-media yang kita pegang pada hari ini. Tapi biasanya kita sangat disibukkan dengan media atau apa yang kita pegang dalam kehidupan kita sekarang. Apalagi bisa kita katakan dengan kemajuan zaman, sangat-sangat menyibukkan kita, jadi kita lupa apa yang lain. Sering kita menonton di YouTube, karena dia selalu menonton atau selalu memegang HP-nya, dia lupa apa yang dia pegang sebelumnya. Bahkan anak-anak sering tertinggal karena hanya HP, disibukkan dengan HP, lupa anaknya yang dipegang jadi tertinggal. Mungkin juga barang-barang seperti itu, mungkin suaminya, mungkin istrinya jadi tertinggal, jadi lepas, karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang kita katakan teknologi sekarang yang menyibukkan. Apakah
yang tidak mau bekerja, kalau dia tidak sibuk dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat di dalam kesibukan kita, ada skala prioritas. Ada yang prioritas yang harus kita utamakan di dalam kesibukan kita, di dalam pekerjaan kita, sehingga itu bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga itu berguna dalam kehidupan kita, dan juga berguna bagi orang lain. Coba kita analisa dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kesibukan kita, apakah kita berpikir tentang skala prioritas? Kalau belum berpikir tentang skala prioritas, hari ini kita diingatkan. Coba dalam setiap pekerjaan kita, coba dalam setiap kesibukan kita, selalu ingat mana skala prioritas dalam kehidupan kita. Kalau istilah yang kita lihat dari nats ini, memilih bagian yang terbaik dalam kehidupan kita, memilih yang terbaik dari kesibukan kita, memilih yang terbaik dari apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita hasilkan tentu yang akan lebih baik dan yang akan lebih berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Prioritas, ingat, yang harus kita kerjakan pertama, baru yang lain kita kerjakan, sehingga itu membuahkan yang terbaik dalam kehidupan. Itu yang pertama yang bisa kita ambil atau yang bisa kita renungkan melalui nats. Yang kedua, coba kita lihat Maria. Dia memprioritaskan mendengarkan firman Tuhan. Dia memprioritaskan mendengarkan Yesus. Dia mau duduk bersama Yesus, memprioritaskan daripada dia melayani untuk perjamuan atau minum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga jadi panggilan bagi kita pada saat ini, termasuk untuk anak-anak muda, termasuk juga untuk anak-anak kita yang baru lahir dan dilahirkan di keluarga kita masing-masing. Ternyata ada hal-hal yang luar biasa yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu mengisi kehidupan kita, mengisi iman kita, mengisi iman anak-anak kita di dalam kehidupan kita, sehingga dari sana kita akan bisa melakukan atau melayani seperti Marta dalam kehidupan. Mengisi iman, mengisi firman Tuhan, mengisi pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kita. Ini sering kita dengar statement orang tua pada masa-masa lalu, apalagi statement orang tua, kita katakan dari suku Batak. Banyak orang tua menyatakan bahwa dia tidak memiliki harta yang diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi yang bisa saya wariskan, engkau belajar, engkau sekolah, engkau mengisi otakmu, mengisi dirimu dengan pengetahuan, sehingga kau bisa berkembang, bisa lebih maju, bahkan bisa untuk hidup lebih layak di dalam kehidupan. Dan itu sudah kita uji, bahkan itu sudah bisa kita lihat dari orang-orang yang bisa menikmati kehidupan kita. Ternyata yang paling berharga kita isi dalam kehidupan kita, yaitu pengetahuan. Kalau orang yang mengisi pengetahuan, itu akan berguna mulai dari anak-anak, dia setelah dia dewasa, setelah dia tua, akan berguna pendidikan itu di dalam kehidupan. Tetapi kalau harta mungkin warisan yang diserahkan atau diwariskan orang tua kepada anak-anaknya, itu bisa habis hanya seminggu. Sebanyak apapun diwariskan, kalau dia tidak mempunyai ilmu, kalau dia tidak punya pengetahuan di dalam hidupnya, dia bisa menghabiskan itu sekejap. Itu yang bisa kita baca dalam Alkitab. Seorang anak orang kaya, dia menjual semua harta bapaknya untuk dia pergi, justru dia berfoya-foya, dalam sekejap hartanya habis. Kalau hanya melihat dari harta warisan dalam hidup. Demikian juga dengan firman Tuhan yang mau kita isi dalam kehidupan kita, sama seperti Maria. Maria memilih harta yang paling berharga, yaitu perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus yang akan menguatkan dia di dalam setiap
menguatkan dia dalam setiap persaudaraannya, menguatkan dia dalam setiap pelayanannya. Dan ini menjadi modal bagi kita di dalam melayani, di dalam kebersamaan, di dalam kehidupan kita sekarang dan masa depan kita, termasuk juga untuk anak-anak. Kalau anak-anak kita sudah kita isi dengan firman Tuhan, dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, tentu dalam kehidupan dia akan bisa hidup masa sukacita dan juga masa duka cita. Dia tidak akan menjadi kalau dia bersukacita, kalau dia memiliki hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Kalaupun banyak tantangan yang dia hadapi, dia akan kuat kalau dia kita isi dengan iman, kalau dia kita isi dengan firman Tuhan di dalam kehidupan. Ini sangat penting, apalagi anak-anak kami remaja yang mungkin 10 tahun lagi menikah, mungkin 10 tahun lagi memiliki anak, tetap akan mengisi anak-anaknya dengan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Kalau dia telah diisi dengan firman Tuhan, dia akan kuat menghadapi segala sesuatu di depan apa yang mau dijalani di dalam kehidupan. Bukan hanya di dalam menjalani kehidupan di dunia, bahkan dia akan menerima kehidupan yang kekal. Itu yang paling indah dalam kehidupan orang percaya. Itu yang paling indah yang akan kita miliki dalam kehidupan kita kalau kita mengisi firman. Coba kita bandingkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Banyak keluarga sekarang yang lupa, saya pakai kata yang lupa, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ternyata lebih banyak yang gagal kalau dia lupa mengisi, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Tetapi sebaliknya, orang yang mengutamakan pelayanan, pengajaran akan firman Tuhan akan lebih berhasil dari orang yang lupa untuk mengajarkan anak-anak. Karena orang yang mempersiapkan anaknya dengan selalu mengisi imannya, dengan selalu mengisi firman Tuhan di dalam kehidupannya, atau yang akan menjalani kehidupannya, dia akan bisa berjalan, bisa melangkah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dalam setiap apa yang dia lalui dalam kehidupan. Karena orang yang telah menerima firman Tuhan, orang yang telah dikuatkan imannya, dia akan berhasil dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga dia akan berhasil untuk menjalani sampai kehidupan. Dan itu bukan hanya slogan yang bisa kita dengar pada saat itu. Memang itu kenyataan dalam kehidupan manusia. Itu kenyataan dalam kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita mengisi diri kita, mengisi anak-anak kita dengan memilih yang terbaik, yaitu memilih firman Tuhan, memilih mendengar perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu akan membuahkan yang terbaik dalam kehidupan. Justru itu dasar kita. Gereja selalu memanggil semua umatnya, semua warga jemaat untuk tetap setia dan taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena orang yang setia dan taat untuk mendengarkan firman Tuhan, dia akan selalu mengisi hatinya, mengisi kehidupannya dengan firman Tuhan. Bahkan dia akan selalu merasa bersama Yesus di dalam kehidupannya. Bahkan dia akan selalu meyakini bahwa Yesus yang memberkati dia dalam kehidupannya. Berarti dia akan dimenangkan dalam setiap perjuangan di tengah-tengah kehidupan. Karena orang yang diisi dengan firman Tuhan, dia akan tahan uji dalam setiap perjuangan-perjuangan yang kita hadapi. Itu yang kita lihat dari para murid-murid Yesus. Ternyata murid-murid Yesus, mereka punya latar belakang yang sangat rendah, yang tidak diperhitungkan di masyarakat pada saat itu. Ada dari nelayan, ada dari pemungut cukai yang tidak diperhitungkan dari hidup masyarakat. Justru tuduhan mereka hidup dari penderitaan orang lain. Dari latar belakang yang tidak diperhitungkan, ternyata mereka sangat luar biasa setelah mereka menerima pengajaran
mereka. Bahkan mereka bisa membaptis sampai 3.000 orang setelah mereka menerima Roh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang tidak diperhitungkan dulu, tetapi mereka menerima pengajaran, mereka beriman kepada Yesus, beriman kepada Tuhan, mereka justru dikuatkan melebihi orang-orang yang dianggap dunia ini orang yang tinggi-tinggi, orang yang dianggap orang yang harus dihormati di dunia ini, justru terbalik. Itu kenyataan yang mereka anggap tua-tua, penatua Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dianggap lebih tinggi statusnya dari masyarakat biasa. Tapi ada masa murid-murid Yesus, mereka justru lebih dihargai karena mereka bisa melakukan kehidupan yang lebih baik. Bahkan mereka bisa melakukan segala kehidupannya baik yang baik. Termasuk para murid yang tidak diperhitungkan begitu luar biasa pergumulan mereka. Bahkan mereka khawatir dan takut dalam kehidupan di dunia ini karena mereka selalu mau dibunuh. Tetapi mereka dikuatkan di dalam setiap perjuangan hidup karena Yesus yang menyertai mereka, Yesus yang bersama dengan mereka, sehingga mereka dimenangkan. Yang mengurung diri justru bisa keluar dan eksis di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bukan hanya eksis untuk menunjukkan dirinya, tetapi mereka bisa justru membawa orang lain untuk bisa meninggalkan kekhawatiran, bisa bersama dengan mereka untuk yakin dan percaya kepada Yesus. Untuk itu mari selalu memilih bagian yang terbaik dalam kehidupan kita dengan selalu mengutamakan firman Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita dan juga mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dan generasi-generasi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mau kita ambil dari nats ini, hati-hati kalau terlalu sibuk bekerja dalam kehidupan. Orang yang terlalu sibuk dalam pekerjaannya seperti kita katakan dalam pengantin tadi, dia bisa justru pikirannya melenceng dari seorang. Jangan hanyut di dalam kesibukan seperti yang kita katakan. Orang yang hanyut dengan kesibukan, dia bisa membuat dirinya atau membuat dia lupa diri, bahkan dia lupa dengan sesamanya. Saya tahu apakah saudara-saudara pernah mengalami, tapi kenyataan dalam kehidupan manusia yang selalu menyibukkan dirinya atau kesibukan yang selalu membuat kita di dalam segala pekerjaan dan pelayanan kita dalam kehidupan kita, lupa kita atas diri kita, bahkan lupa dengan yang lain. Lupa dalam arti bisa lupa menjaga kesehatan karena terlalu sibuk. Lupa akan dirinya yang masih banyak yang kita butuhkan dalam diri kita hanya karena kesibukan-kesibukan. Banyak penelitian yang memaparkan atau menemukan hasil dari penelitian. Orang yang terlalu sibuk dalam pekerjaan, dia selalu banyak penyakit di dalam diri. Saya nggak tahu, tapi mungkin itu penelitian mereka berdasar dari apa yang mereka teliti. Kalau mereka terlalu sibuk melupakan dirinya, sehingga dia tidak merawat dirinya, dia lebih mengutamakan merawat pekerjaan. Ini juga perlu bagi kita menjadi prioritas. Apakah ada dari antara kita lupa merawat dirinya karena terlalu sibuk dengan pekerjaan? Biasanya orang-orang yang idealis dalam pekerjaan memang susah kita ingatkan. Bahkan anak-anak sekarang sangat susah kita ingatkan karena terlalu sibuk dalam pekerjaan. Apakah kau sudah makan?
Ya nanti semua nanti hanya mengutamakan pekerjaan. Ini yang perlu diingatkan supaya kita di dalam bekerja tetap sadar bahwa saya punya diri, bahwa saya punya perlu apa yang saya butuhkan dalam kehidupan ini, bukan hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan dan diberikan kepada kita, termasuk untuk anak-anak dan mahasiswa. Jangan terlalu sibuk di dalam belajar, lupa menjaga kesehatan. Bukan hanya 1-2 orang yang harus meninggal mahasiswa karena dia tidak menjaga kesehatannya, hanya dia mau ambisi untuk IP 4. Ada yang meninggal sekarang, lupa dia menjaga kesehatannya karena selalu dibebani dengan kehidupan pekerjaan. Kekhawatiran supaya jangan turun nilainya, kekhawatiran supaya jangan turun pendapatan, kekhawatiran supaya jangan turun pangkat. Seperti yang kita katakan, apakah salah sibuk? Tidak. Apakah salah selalu berjuang bekerja? Tidak salah. Tetapi ingat keterbatasan hidup kita, ingat diri kita, kebutuhan kita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena orang yang terlalu sibuk di dalam pekerjaannya bukan melupakan dirinya, tetapi juga melupakan sumber kehidupannya, yaitu firman Tuhan. Ternyata orang yang melupakan firman Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan gampang capek, gampang lelah, bahkan dia tidak akan mampu melakukan kehidupan yang lebih baik lagi. Bahkan bisa kita katakan stagnan dalam pekerjaannya, dalam kehidupan. Tetapi orang yang selalu diikuti dengan pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan, dia akan dipulihkan setiap saat, dipulihkan setiap hari, sehingga muncul lagi tenaga-tenaga baru dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Makanya dalam setiap orang Kristen selalu dibina dan diajarkan, bahkan selalu diingatkan untuk selalu berdoa tiap pagi, mengisi kehidupan kita, mengisi iman kita, supaya iman kita dikuatkan. Karena orang yang kuat imannya, dia akan dikuatkan melakukan tugas-tugas yang baru dalam setiap pekerjaan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari selalu baharui iman. Jangan lupa, jangan hanya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, jangan disibukkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jangan disibukkan karena perkara-perkara dunia, tetapi mulailah berdoa setiap hari. Dengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita, untuk membuka pikiran kita, untuk membuka tenaga baru di dalam melanjutkan tugas-tugas dan pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang mau diingatkan Tuhan Yesus. Jangan disibukkan dengan kekhawatiran, jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara dalam kehidupan ini. Selalu mau dibaharui akan firman Tuhan, selalu dibaharui dengan pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan, selalu dibaharui dengan kedekatan kita dengan Tuhan yang selalu memberi tenaga yang baru di tengah-tengah kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terhormat, kehidupan Marta dan Maria perlu kita renungkan dalam kehidupan. Pasti setiap manusia ada perbedaan. Cara hidupnya, cara berpikirnya, dan juga dalam praktek kehidupan sehari-hari pasti ada perbedaan. Sama seperti Marta. Marta yang dia memiliki sifat selalu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Tetapi Maria ingin selalu belajar dan ingin selalu mendengarkan kehidupan. Mungkin seperti itu juga akan kita temukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Kakak beradik mungkin bisa berbeda cara kita di dalam kehidupan kita, praktek kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, pengajaran Yesus mengingatkan kita, dan juga bisa kita katakan Yesus mau memanggil kita, ingin
dan mau bersama saling menerima dengan yang baik. Yesus tidak memperluas jarak antara Maria dan Marta, tetapi Yesus mau mempersempit jarak dengan selalu mengatakan, mengutamakan dan memilih bagian yang terbaik dalam kehidupan. Kalau sudah yang terbaik mereka pilih dalam kehidupannya, tentu di dalam kehidupan atau hubungan kakak beradik atau hubungan kita dengan sesama, itu akan bisa saling menerima dalam kehidupan. Kalau semakin jauh dari saudara-saudara kita, itu bukan yang terbaik, tapi justru karena kita mengutamakan yang terbaik, yaitu mengasihi saudara kita, mengasihi orang yang mungkin yang tidak mau bersama dengan kita, sehingga kita bisa akan bisa bekerjasama dalam pelayanan. Ada yang luar biasa juga bisa kita temukan dengan kehidupan. Kalau bertamu ternyata bisa juga berbagi tugas. Ada yang bersama dengan tamunya, dan ada yang melakukan persiapan-persiapan untuk melayani tamu. Itu juga hal yang positif dalam setiap kehidupan kita dan juga di dalam menyambut tamu yang kita kasihi. Dan ini juga menjadi panggilan bagi kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita melihat apa yang layak dan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita perbuat untuk membuat orang lain atau yang mengasihi kita, tamu kita, bisa merasakan sesuatu yang indah dalam persekutuan. Coba kita balikkan, kalau Maria dan Marta meninggalkan Yesus, mereka bersama-sama mempersiapkan perjamuan, tentu itu tidak etis, tidak baik di dalam kehidupan bersama dengan tamu. Tetapi dengan cara yang dilakukan oleh Maria dan Marta, mereka melakukan tugasnya masing-masing demi kebaikan, demi kebersamaan, demi tamu mereka, menyenangkan tamu. Ini juga penting bagi kita dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan. Di masa transformasi, tahun transformasi, dan dihubungkan dengan pembekalan nanti di tengah-tengah itu. Siapa yang mau datang silakan untuk pembekalan. Sangat berharga pembekalan nanti, karena ini berhubungan dengan pelayanan. Tentu kita membawa misi masing-masing atau membawa talenta masing-masing, tetapi harus satu tujuan, visi dalam pelayanan kita, yaitu membuat ibadah bisa kita rasakan kedekatan kita dengan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Melalui ibadah kita merasakan berkat Tuhan turun ke dalam diri kita masing-masing. Di dalam ibadah kita rasakan bahwa berkat Tuhan telah kita terima, sehingga kita memuji dan memuliakan. Jadi semua aspek pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dari semua talenta yang kita terima, itu kita gunakan demi pelayanan atau demi ibadah, demi persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Untuk itu nanti siapa yang mau ikut silakan, karena ini akan kita pertanyaan, berangkat dari pemahaman ibadah di tengah-tengah gereja kita. Kita akan mempertajam juga bagaimana kita mengenal ibadah yang kita gunakan setiap minggu di tengah-tengah gereja kita akan besar, kita akan diarahkan bentuk-bentuk pelayanan yang terbaik, bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan di dalam ibadah di tengah-tengah gereja. Orang yang beribadah tanpa mengenal, tanpa mengetahui, tanpa merasakan makna ibadah itu, ibadahnya akan hampa. Tetapi orang yang memahami kenapa saya ke gereja, kenapa saya beribadah, apa gunanya, apa maknanya beribadah, pasti dia akan lebih menikmati ibadah di tengah-tengah gereja kita, supaya kita yang beribadah pada hari. Karena Tuhan membuatkan kita, mari memilih yang terbaik, memilih yang terbaik dengan memilih firman Tuhan, dan selalu mengisi kehidupan anak-anak kita, mengisi kehidupan generasi-generasi baru, sehingga mereka bisa melakukan pelayanan, bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan dunia ini di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
kami jalani di tengah-tengah dunia ini, kami akan dimenangkan, kami akan bisa berjalan, bahkan kami akan bisa berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Ya Roh-Mu yang membimbing kami, menerangkan kami, mengutamakan yang terbaik dari pelayanan kami, dari semua tindakan kami dan perbuatan kami. Itu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan, dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam mengikut Tuhan, di dalam melakukan apa yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat baru di tengah-tengah gereja, keluarga Andi Manik, Inan Krista, Inan Unan, dan juga keluarga Sadar Binting, dan juga Kristi Daud, mungkin juga keluarga Pak Cipto, dan juga Ibu Nani. Biarlah Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah gereja ini, sehingga gereja ini menjadi berkat bagi mereka, menjadi kekuatan bagi mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Buatkan mereka untuk selalu ikut bersama di dalam pelayanan, ikut bersama untuk beribadah, untuk mendengarkan firman di dalam kehidupan kami, sehingga mereka dimenangkan dalam setiap perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Buatkan mereka di dalam proses belajar akan firman, sehingga mereka semakin dikuatkan, semakin tahan dalam kehidupan mereka masing-masing. Mungkin juga akan berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah gereja, pelayanan di postur buah, mungkin juga di postur pare-pare. Biarlah Tuhan juga memberkati semua pelayanan yang akan dilaksanakan. Jadi Tuhan menguatkan para umat, supaya mereka semakin taat setia, bahkan semakin dekat kepada Tuhan, bahkan semakin merasakan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati segala rencana, berkati segala persiapan yang akan mereka lakukan, memberikan pos pelayanan, bahkan memberikan gereja tempat beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan di balai-balai dan di rumah. Mungkin juga akan berdoa untuk acara yang akan kami lakukan pada hari ini, membekali kepada pelayan di tengah gereja, agar kami satu visi di dalam setiap pelayanan kami, untuk berbuat yang terbaik di dalam ibadah kami, karena sentral pelayanan adalah ibadah, menerima Engkau yang mengikuti hadirat-Mu, bahkan memuji dan memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga memuji Tuhan. Bapa di surga juga kami berdoa untuk semua program pelayanan di tengah gereja. Bila Tuhan memberkati pelayanan kategorial, pelayanan ibadah wilayah, dan juga pelayanan-pelayanan lain, yang menjadi kekuatan baru bagi kami melalui penguatan akan firman di dalam kehidupan kami, dan juga menguatkan jemaat untuk semakin setia dan taat, bahkan melakukan firman di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang namanya sematu kondisi yang juta, yang menjenau rumah-rumah, yang mengatakan bersaribu, Muhammad Nurul, yang menebak umur bersaribu, yang sikoma, guru Musa, yang seterus guru Kajegan, yang segala guru Papa, yang masih tulus pani, yang selama guru Tebara, yang seperti bersaribu, yang kali Marta Monika Bersari, Edison bisa kampur, aman kesalahan, anak kami Ina Esther Sidoma, dan juga Ina Inde Tahun Wisam, dan mungkin banyak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan yang membantu mereka, memberi kesukuan dan kesehatan kepada mereka, bahkan
kami bisa sehat, bahkan kami bisa bersekutu bersama mendengarkan firman, bersekutu bersama di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan kami memberi mereka sukacita di dalam kehidupan, memberi umur yang panjang, dan juga memberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan mereka, dan juga di dalam menjalankan segala tugas-tugas mereka. Dan kami memohon Tuhan yang selalu mengingatkan mereka untuk mengenal berkat dan karunia dan umur yang panjang yang diberikan kepada mereka, sehingga dengan pengenalan mereka semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan karena berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Jadi juga kami berdoa untuk semua jemaat yang telah mempersembahkan dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kami berharap agar Tuhan semakin menambahkan berkat di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam kebutuhan mereka dalam keluarga. Bapa di surga juga akan berdoa di jalan sesuai dengan program dalam transformasi 2020. Bila Tuhan memberkati segala program yang kami lakukan, dan itu akan membuahkan kehidupan yang baru, pembaharuan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami, di dalam praktek kehidupan kami sebagai orang beriman di tengah-tengah menjamu dan juga di tengah masyarakat lebih di hadapan, agar kami selalu menyesuaikan iman kami, keyakinan kami dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan kami di dalam hidup. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memasuki sekolah yang baru. Kuatkan mereka, Tuhan. Bimbing mereka di dalam memulai persaudaraan dengan saudara-saudara mereka di tengah kelasnya, di sekolahnya, sehingga mereka menikmati pengajaran, sehingga mereka bisa bersama dengan saudara-saudara yang lain untuk menerima pendidikan di sekolah mereka masing-masing. Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang ikut bekerja di dalam pembangunan bangsa dan negara kami, dan juga di dalam pelayanan di masyarakat, dan juga sekaligus biarlah Tuhan yang menguatkan mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Bimbing mereka untuk selalu tidak taat hanya kepada Tuhan, dan mereka melakukan tugas dan pekerjaannya berangkat dari iman dan kepercayaan hanya kepada Tuhan. Dan itulah mudah mereka bisa bersama dengan yang lain untuk melakukan tanggung jawab tugas mereka dan pekerjaan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ampuni kami dosa dan kesalahan kami, agar kami layani mereka. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan seterusnya sampai kami persembahan. Amen.
Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.